قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kalian yang dapat mempersaksikan bahwa Allah telah mengharamkan makanan yang kalian haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Ada orang yang menjual nama Allah. Mereka membuat hukum dengan mengatasnamakan Allah. Sementara itu utusan Allah tidak membenarkannya. Tanyakan pada mereka, mana saksi kalian bahwa hukum yang kalian tetapkan adalah hukum Allah? Jikapun mereka mendatangkan saksi, kamu Muhammad jangan ikut, karena saksi mereka pasti palsu dan dusta. Boleh jadi mereka bersaksi karena dibayar. Itulah para ulama yang mengaku pewaris para nabi, tetapi sebenarnya mengeluarkan fatwa hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka yang mengaku beriman tetapi tidak menetapkan hukum berdasar ketetapan dari Allah, seperti ketetapan mengenai binatang ternak ini, sebenarnya mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka itu musyrik yang sesungguhnya. Jadi syahadat itu tidak cukup ucapan, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan. Salah satu tindakan itu adalah melakukan segala sesuatu hanya berdasar kepada petunjuk, perintah, arahan, hukum, syariat, dan ketetapan dari Allah. Kalau tidak, berarti syahadatmu palsu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ala tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaki nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang, ibu bapa, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, supaya kalian memahaminya. Inilah yang sebenarnya datang dari Tuhan kalian, bukan yang itu. Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang mau berbaiat, mengucapkan janji setia kepadaku sebanyak 3 kali? Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian. Al-An'am 151 hingga beberapa ayat berikutnya. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikannya, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah kepadanya. Dan barang siapa yang mengurangi sesuatu darinya, lalu Allah menimpakan musibah kepadanya di dunia ini, maka hal itu merupakan hukumannya. Dan barang siapa yang ditangguhkan sampai di akhirat, maka urusannya terserah kepada Allah. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, niscaya memaafkannya. Hadis riwayat Hakim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati yasanu hatta yablugha asuddahu wa ful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wusaha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya, dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat kalian. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Atta ibnu Syaib telah meriwayatkan dari Syaid ibnu Zubair
dari Ibnu Abbas bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, Al-An'am 152, dan firman-Nya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, An-Nisa ayat 10 hingga akhir ayat, maka semua orang yang di dalam asuhannya terdapat anak yatim pulang, lalu memisahkan makanannya dari makanan anak yatim, dan memisahkan minumannya dari minuman anak yatim, sehingga akibatnya ada makanan yang lebih tetapi tetap dipertahankan untuk anak yatim, hingga si anak yatim memakannya atau dibiarkan begitu saja sampai basi. Hal ini terasa amat berat oleh mereka. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Lalu turunlah firman Allah, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik. Dan jika kalian menggauli mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Al-Baqarah 220. Akhirnya mereka kembali mencampurkan makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak-anak yatim mereka. Allah memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam menerima dan membeli dan menjual. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan dan menerima haknya, kemudian ternyata sesudah ia mengerahkan semua kemampuannya untuk hal tersebut masih juga keliru, maka tidak ada dosa atas dirinya. Allah memerintahkan berbuat adil dalam semua tindak tanduk dan ucapan, baik terhadap kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh. Allah selalu memerintahkan berbuat adil terhadap setiap orang dan di setiap waktu dan keadaan. Keadilan tetap harus ditegakkan. Wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk berjamaah atau bersatu dan melarang mereka berselisih pendapat, bercerai-berai. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum mereka hanyalah karena pertikaian dan permusuhan mereka dalam agama Allah. Diriwayatkan Ali ibnu Thalhah dari Ibnu Abbas. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah membuat sebuah garis dengan tangannya di tanah, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis di sebelah kanan dan kirinya, kemudian bersabda, ini jalan-jalan lain. Tiada satu jalan pun darinya melainkan terdapat setan yang menyerukan kepadanya. Kemudian Rasul membacakan firman-Nya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Diriwayatkan Ahmad. Sesungguhnya lafaz syirat atau jalannya dikemukakan dalam bentuk tunggal karena perkara yang hak itu hanyalah satu. Mengingat hal itu, maka lafaz sabil dikemukakan dalam bentuk jamak, yaitu subul, karena berbeda-beda dan bercabang-cabang. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.